Dinas Kesehatan di sejumlah daerah hari ini menerbitkan surat edaran dan sosialisasi instruksi Kementerian Kesehatan Indonesia agar penjualan maupun penggunaan obat dalam bentuk cair atau sirup untuk sementara waktu menyetop pemberian obat sirup pada anak dan balita sampai nantinya ada hasil penelitian dari Kemenkes dan BPOM sebagai upaya pencegahan gagal ginjal akut pada anak yang terjadi. Saudara, jumlah kasus gagal ginjal akut progresif anak kian meningkat. 206 kasus dilaporkan terjadi di 20 provinsi, 99 anak meninggal dunia. Mengenai hal ini saya jadi rada takut gitu. Saya juga udah mulai stop minum-minum obat yang berbentuk sirup gitu. Saya juga lagi nunggu kejelasan dari pemerintah obat-obat apa aja yang dilarang diminum sama anak-anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam sehat untuk semuanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada informasi bahwa adanya pengguna obat-obatan yang digunakan untuk anak-anak ya yang berbahan sirup, itu ada yang berdampak pada ginjal konsumen gitu. Bagaimana kita menyikapi informasi ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini jumlah pasien baik itu orang dewasa maupun anak-anak meningkat ya di berbagai kota. Kita bisa menyaksikan itu, dan saya sendiri memiliki pengalaman dengan anak yang berobat ke fasilitas kesehatan. Di sana banyak antrian anak-anak yang berobat untuk mendapatkan kesehatan kembali, kesembuhan. Dan kita lihat juga bukan hanya banyak ya, jadi sakit yang diderita berupa batuk, pilek, demam dan sebagainya itu juga berlangsung lama. Jadi kalau biasanya hanya mungkin 3-4 hari, sekarang kita bisa menyaksikan ada yang sakit itu antara 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sebulan. Nah, saya sendiri melihat bahwa dengan banyaknya yang sakit, kemudian juga lamanya berobat, ini membuat para pasien itu mengkonsumsi obat lebih lama, dan kemudian juga tentu saja kalau anak-anak kan memang berat badannya kecil ya, sehingga kemudian dengan mengkonsumsi obat lebih lama dan dengan dosis yang bisa jadi ditambah, karena kan kita tahu misalkan obat demam itu kalau nggak turun dalam sekian jam dia harus minum lagi dan sebagainya, sehingga menyebabkan akumulasi dari zat yang ya kita tahu obat itu kan berdosis, lebih dari dosis berbahaya. Nah, karena waktu yang dipakai oleh pasien untuk berobat itu lebih lama, mengakibatkan adanya tumpukan-tumpukan atau zat-zat yang mengendap di organ-organ tubuh. Nah, saya kira terjadinya apa yang disebut dengan gagal ginjal akut itu merupakan dari dampak tadi, waktu berobat yang lama. Dan yang kedua, kenapa menjadi ramai diberitakan? Karena memang pasien yang berobatnya lebih banyak. Karena lebih banyak berarti peluang terjadinya efek samping juga bisa, walaupun peluangnya sama katakanlah 1%, tapi kalau yang berobatnya puluhan ribu, ratusan ribu, ya tentu saja akan menambah dari orang atau pasien yang terkena itu. Nah, sekarang kita melihat ada kebijakan dari dalam hal ini di Dinas Kesehatan atau di Kemenkes ya, untuk membatasi peredaran obat yang dikatakanlah dicurigai bisa berdampak negatif kepada pasien itu. Lalu solusinya seperti apa? Karena kita menyaksikan yang sakit masih ada dan jumlahnya tidak sedikit, sehingga kemudian tentu anggota masyarakat ketika salah satu alternatif pilihan berobat di stop, dalam artian penggunaan obat sirup yang dicurigai tadi mengandung senyawa yang katakanlah mengganggu organ tubuh, maka masyarakat harus diberikan solusi, harus mencari solusi agar masalah penyakit yang sedang diderita itu bisa diatasi. Nah, kami di sini di PT Maisa Makmur menyarankan kepada para
konsumen atau anggota masyarakat yang mengalami sakit, baik itu dirinya sendiri atau keluarganya atau anaknya, untuk memilih produk yang dinyatakan aman tentunya oleh pemerintah. Ya bisa istilahnya produk-produk yang betul-betul direkomendasi aman. Yang kedua, bisa bertanya kepada dokter mana obat yang aman, dan yang ketiga bisa juga dipilih cara pemberiannya, yang mungkin sebelumnya bisa menggunakan yang sirup tapi diganti menjadi puyer dan sebagainya. Nah, atau juga kita bisa menggunakan produk-produk herbal, yang dimana produk-produk herbal tadi bisa memenuhi istilahnya permintaan terhadap khasiatnya. Misalkan kita ingin turun panas, mungkin nggak kita menggunakan produk herbal. Menginginkan batuk bisa teratasi, mungkin ya kita menggunakan produk herbal dan sebagainya. Nah, di zaman sekarang ya, terutama pemerintah ya, dukungan pemerintah terhadap perkembangan obat tradisional lewat izin-izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM, memungkinkan masyarakat konsumen bisa mendapatkan solusi dari untuk sementara ya di stoknya obat-obat berbahan sirup untuk mencari kepada obat tradisional yang dapat izin dari Badan POM. Karena kita bisa mencari produk obat tradisional, tentu kita harus memilih mana obat tradisional yang cocok dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam memilih ini tentu kita lihat mana yang paling bisa atau memungkinkan untuk bisa mengatasi masalah. Wabil khusus kami di PT Maisa Makmur yang memproduksi propolis ya propolis Maisa dengan berbagai merek, ada propolis Diamond, ada propolis Light Diamond Light Propolis, ada juga Propolisku, ada juga Zahabi Propolis, ingin menawarkan sebuah solusi ke tengah masyarakat berdasarkan hasil-hasil pengamatan kami terhadap riset yang ada, bahwa produk propolis bisa untuk memberikan solusi terhadap penyakit yang diderita. Misalkan untuk demam, propolis mengandung unsur yang bisa juga menurunkan demam. Untuk kemudian batuk juga bisa. Jadi hasil-hasil riset itu kemudian menjadi salah satu dasar kami untuk memproduksi propolis. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan propolis itu tidak banyak, berbeda dengan penggunaan obat dari sirup. Kita ketahui bahwa misalkan untuk konsumsi obat dari sirup itu dosisnya kan ada yang untuk bayi ya, anak kecil biasanya 2,5 mili, untuk yang usia 12 tahun ke atas biasanya ada yang sampai 5 mili, ada juga yang sampai 10 mili. Nah, kalau propolis penggunaannya hanya tetes-tetes saja. Jadi tidak banyak ya. Misalkan saya contohkan produk propolis ini, penggunaan untuk anak-anak itu cukup 1 tetes seperti itu, atau juga bisa 2 tetes. Dan penggunaannya bisa kita hitung kalau 10 kg berat badan itu bisa diberikan 1 tetes. Kalau anak itu katakanlah 30 kilo bisa diberikan 3 tetes 2 kali sehari. Jadi dari sisi jumlah konsumsi hariannya tidaklah banyak, sehingga dengan demikian memungkinkan unsur yang masuk dari zat yang ada di dalam propolis itu tidak banyak, tapi khasiatnya ada. Itu kenapa kami memberikan saran untuk penggunaan propolis, bil khusus ya, propolis yang diproduksi oleh PT Maisa Makmur. Yang kedua, mungkin ada pertanyaan, ini kan propolis dalam bentuk cair, fillernya apa? Jangan-jangan sama gitu dengan yang dipermasalahkan di masyarakat sekitar. Kami ingin menyampaikan bahwa pelarut atau pengencer pada propolis itu berbeda dengan yang selama ini beritanya berkembang, di mana diberitakan bahwa yang berpengaruh itu adalah pelarut dari etilen glikol dan dari dietilen glikol. Perlu disampaikan bahwa pelarut propolis itu berasal dari monopropilen glikol. Nah, walaupun ujungnya sama-sama glikol begitu ya, di dalam rumus kimia atau senyawa kimia itu nama yang sama bukan berarti senyawanya sama gitu kan. Senyawanya sama. Misalkan seperti alkohol, metanol, misalkan gitu ya. Sehingga dengan demikian sesungguhnya senyawa atau pelarut yang digunakan propolis sangat berbeda dengan pelarut yang menjadi viral dan kemudian tercatat sebagai toksik, yaitu pelarut
ethylene glycol dan apa istilahnya kedua di ethylene glycol, karena propolis itu berasal dari monopropylen glycol. Yang kedua, kami juga telah melakukan penelitian untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan itu betul-betul tidak berdampak negatif. Jadi dari hasil riset terbaru di bulan Januari 2019, produk propolis yang dikeluarkan di Maisa ketika diperiksa berapa sih kadar yang kemudian membuat itu menjadi berbahaya atau mengganggu metabolisme, ternyata didapat hasil risetnya itu adalah sebanyak 900 gram ya, 900 gram. Di sini kurang lebih 900 gram per hari konsumsi. Nah, 900 gram itu berapa banyak? Satu botol ini kurang lebih 6 gram. Jadi kalau 6 gram itu, kalau ke 900 berarti 150 botol sehari. Jadi di dalam riset kami, ini produk dinyatakan tidak berbahaya. Karena belum pernah ada cerita seseorang konsumsi propolis sebanyak 150 botol. Yang satu botol pun belum pernah ada ceritanya. Apalagi untuk anak-anak hanya 2-3 tetes. Nah, sobat sehat yang berbahagia, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kita bisa terus tetap sehat, kemudian menggunakan produk yang aman ya. Kita bisa mendatangi tenaga-tenaga medis di sekitar kita, mengikuti arahan dari pemerintah, dan juga kita bisa mencoba produk alternatif yang bisa kemudian kita pakai agar keluarga kita sehat, anak-anak kita sehat, yang sakit kembali sehat, yang demam bisa turun demamnya, yang batuk bisa sembuh batuknya dengan memasukkan unsur-unsur yang menyehatkan, dan juga kalau ada filler atau pelarut yang masuk ke dalam tubuh juga tidak banyak. Ya, kami menyarankan untuk penggunaan Maisa Propolis, yang dimana ada 3 merek di sana, ada Diamond Light 20 Propolis, ada Propolis Cool, ada juga Propolis Diamond. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Rocky Abdul Karim, unsur pimpinan dari PT Maisa Makmur, berterima kasih kepada sahabat sehat yang menonton video ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.